Di mana nih Pak sekarang tinggalnya Pak? Ya, tinggalnya di Ganting. Diganti, Masya Allah. Nah ini saya dan Ustadz Furkon di Kairo Pak. Baru jam 12 siang di sini Pak. Oh iya, Mm-mm. Diganti jam berapa Pak? ya jam Jam 5. berapa sekarang? Jam 5 ya? Ya, Alhamdulillah jam sambil 5. menunggu waktu berbuka, insya Allah kita penuhi dengan hal-hal yang bermanfaat dan berlimpah keberkahan, yaitu mendengarkan kajian agar kita bisa menambah ilmu lagi ya. Baik, kalau gitu kita akan buka kajian pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Senang sekali Bapak Ibu sekalian. Gimana kabarnya pada sore hari ini di Indonesia? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga semangat terus dalam beribadah, terutama ibadah di bulan Ramadan yang amin ya robbal alamin. Alhamdulillah seperti biasa di Sabtu sore saya Ella Syadia selaku host yang akan memandu kajian edisi Ramadan kajian Kampung Syariah bersama dengan Ustadz kita Al Mukarrom Ustadz Furqon. Nah, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kami untuk memberikan pencerahan terkait hukum-hukum dan apapun itu seputar Ramadan. Assalamualaikum Ustadz Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Gimana Ustadz Furqon kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah kita semua baik-baik saja dan insya Allah Mas dalam mengerjakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya juga yang lain juga seperti itu ya. Insya Allah, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kalau gitu alhamdulillah sudah hadir juga di Zoom ada Pak Budiman Soleh dan juga Mas Abdul. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, baik teman-teman semuanya juga yang hadir di streaming, semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan untuk bisa menerima ilmu dan juga semangat terus dalam beribadahnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kalau gitu marilah kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah mudahkan kita dalam menimba ilmu kembali dan juga mencari ilmu-ilmu Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Langsung saja kalau gitu kami serahkan kepada Ustadz Furqon. Silahkan Ustadz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan dan telah memberikan kita nikmat yang agung. Karena nikmat ini nikmat yang tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat berpuasa, nikmat menjalankan ibadah, bahkan nikmat hidup di bulan suci Ramadan saja itu sudah menjadi nikmat yang berkah. Kenapa? Karena kita di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan juga penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya orang yang meminta dan mencari rahmat Allah, berdoa, insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang ia benar-benar di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, suri taulan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pada kita hidayahnya, petunjuk yang mana beliau mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik, hal-hal menjauhi hal yang buruk, hal-hal yang mendapatkan dengan kita melakukan hal tersebut kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda sehingga jadilah kita umat-umatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khairul ummah, sebaik-baiknya umat yang kelak insya Allah kita akan dikumpulkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Para pendengar, para penyimak di bulan suci Ramadan masih dalam kajian Kampung Syariah dengan membahas seputar hukum-hukum di bulan suci Ramadan. Kita ini pertemuan yang keberapa? Ketiga ya? Tiga insya Allah. Karena kita ada setiap hari Sabtu insya Allah.
hari Sabtu jam 5 sore. Kalau di Indonesia jam 5 sore, kalau di Mesir insya Allah masih jam 12 ya. Bedanya 5 jam. Jadi di sini kita masih kalau di sini sudah berbuka, di sini kita masih berpuasa. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang baru kita, yaitu hal-hal yang dimakruhi. Hal-hal yang makruh untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa. Kita telah membahas tentang hal-hal yang atau nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Maka sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang kalau kita kerjakan maka itu akan menjadi hal yang makruh. Pertama yaitu al-wisol. Wisol itu dari kata bahasa Arab. Wasola, iwasilu. Artinya yaitu menyambungkan. Wisol. Ada istilahnya sobul wisol. Puasa al-wisol. Puasanya nyambung sampai malam. Atau dia puasa dari setelah fajar, dengan subuh, kemudian maghrib dia nggak berbuka. Nanti bukanya tengah malam jam 12 atau nanti pas sahur. Nah, itu dimakruhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Islam ini agama yang sudah memberikan kemudahan bagi kita, memberikan perintah plus juga apa? Memberikan kemudahan. Jadi jam berapa? Misalkan jam puasa paling cuma 14 jam, 16 jam gitu ya, kalau di Mesir. Nah, itu kemudahan. Kenapa kita harus mengambil sesuatu yang malah menyusahkan kita, bahkan membahayakan diri kita? Maka Islam tidak menganjurkan hal demikian. Dalilnya apa? Wasolah, fawasolan nasu fasyakku alaihim, panahahum. Qalu innaka tuwasil, qala lastu kahayatikum, inni adhallu ut'am usqa. Nah, ini ada para sahabat, kumpulan para sahabat, mereka saking semangatnya pengen mendapatkan keutamaan puasa, ia tidak berbuka. Wah, kuat-kuatan nih. Barangkali kalau semakin kuat, semakin lama puasanya semakin besar pahalanya. Nah, kan secara logika begitu. Ya, tapi apa? Tapi Nabi melarang hal tersebut. Malah hal tersebut kata Nabi apa? Kata Nabi apa? Lastu kahiyatikum inni adhal wa ut'amu usqa. Sungguhnya aku itu beda dengan kalian. Aku tidak berbuka itu karena apa? Karena aku diberikan makan dan diberikan minum. Nah, ini mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya tidak bisa gitu. Karena bukan seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, puasa wisol juga apa? Itu merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi mereka. Makanya Nabi larang. Nah, kemudian yang kedua, al-qublah. Al-qublah itu melakukan ciuman dengan istri atau sesuatu yang mengantarkan, menggerakkan syahwat. Itu juga termasuk apa? Hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Yang ketiga, tadzawuqut ta'am, yaitu mencicipi makanan nih bagi ibu-ibu ya kan, atau bapak-bapak yang masak gitu di sore hari untuk berbuka. Itu boleh gak sih untuk tadzawuq, yaitu merasakan apa rasanya makanan itu. Nah, di sini ya lil insan ayyadzuqa ta'am bi tarfi lisanihi, boleh bagi seorang yang berpuasa untuk mencicipi itu merasakan ya, bukan sampai sampai tenggorokan, enggak, tapi hanya sampai lidah. Summa, lidah saja, ujung lidah ya. Summa lafadhahu, kemudian dia buang itu bekas yang dia cicipi, yang dia rasakan rasanya makanan tersebut. Min ghairi ayyabtalik minhu syai'an. Dengan syarat nih, boleh ya mencicipi makanan, tapi tidak boleh sampai masuk ke tenggorokan gitu. Bolehnya sampai ini saja, sampai lidah saja. Wah, ini kasinan nih. Oh, ini kurang asin nih. Nah, begitu. Fa ini betala minhu syai'an aftar. Ini masalahnya. Kalau dia menelan makanan itu, maka dia batal puasanya. Nah, tapi dengan syarat juga, kalau ada keperluan di sana. Misalkan kalau ada yang tidak lagi berpuasa, ya kita suruh orang yang tidak berpuasa, misalkan ibu hamil atau menyusui, untuk merasakan itu,
makanannya, apakah asinan atau kurang asin. Nah, kemudian yang keempat, jam'ur riq tsumma tila'uhu. Nah, ini juga dimakruhkan nih. Begitu aus banget kan, panas gitu. Dia mengumpulkan ludah-ludah di mana? Di mulutnya. Kalau sudah banyak ludahnya itu, dia telan. Nah, ini juga hal yang dimakruhkan nih. Walaupun tidak membatalkan. Tapi ludahnya ludah sendiri. Ya. Kalau udah anak kecil, telan kita ya bisa menjadi batal juga. Khamisan, yang kelima, ma yakhsha atau ma yukhsha ad-dha'fu bi fi'lihi. Hal-hal yang menimbulkan atau menghabiskan menghabiskan daya tenaga kita ketika berpuasa. Misalkan orang berpuasa main bola sorenya atau siangnya, Masya Allah. Nah, ini kan hal-hal yang dimakruhkan, main bola di tengah hari lagi berpuasa gitu. Karena apa? Karena kan dia akan kehausan, kesulitan, akan bisa jadi dia akan batal gitu, atau akan pingsan karena tenaganya dikuras. Lebih baik dia memfokuskan untuk beribadah, tadarus, membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Sadisan al-mubalagha fil madmada wal istinsyaq. Nah, ini yang harus kita perhatikan, kita harus jaga. Jadi kalau berwudu itu kan kita diperintahkan oleh Nabi bosan Nabi tamat madha wastansyaqa, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Nah, kan Islam agama yang bersih gitu. Tapi kalau di dalam keadaan berpuasa, ini hati-hati. Jangan sampai masuk banget. Kalau selain keadaan puasa itu boleh masuk banget, ya kan? Karena itu membersihkan hidung. Tapi kalau lagi berpuasa, itu kata Nabi apa? Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Dan berlebih-lebihlah kalian di dalam memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, ya, kecuali kalian sedang puasa. Takutnya apa? Takutnya masuk, Pak. Dari kerongkongan itu masuk ke mulut atau masuk ke ke tenggorokan, itu kan bisa. Ini namanya manfaat maftuh, yaitu manfaat lubang yang terbuka, mulut, hidung, itu akan masuk ke tenggorokan, mulut, hidung ya. Kemudian selanjutnya, sabi'an makhtalafa fuqaha fi fasadi as-shaum. Apa-apa yang para fuqaha berbeda pendapat, apakah hal tersebut membatalkan puasa atau tidak? Nih, diantaranya nih. Diantara kadzalika yuqralu shaim fi'lu syai'in min asy-syai' ikhtalafa al-fuqaha fi fasadi shaum biha katarkin niyyah wal hijamah. Nah, hijamah berbeda pendapat ya. Hijamah itu bekam. Orang bekam di bulan suci Ramadan membatalkan atau tidak. Ini perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Yang pertama, al-qubla awil mubasyarah idza amina ba'daha. Idza amina as-shaim asy-syahwa lam yukrah lau takbil zaujah. Kalau aman ya mencium istri akan tanpa menimbulkan syahwat gitu. Maka itu tidak membatalkan puasa dan juga tidak dimakruhkan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa shaimun wa kana amlakakum liirbi. Adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu mencium sebagian istrinya. Wa yubashiru, dan terkadang ya melakukan muqaddimah jima lah gitu ya, sebelum jima berciuman dan menyentuh istri. Wa huwa shaimun, sedangkan beliau berpuasa. Wa kana amlakakum liirbi. Ini menunjukkan bolehnya mencium istri dengan syarat tidak adanya di sana syahwat atau tidak menimbulkan syahwat. Maka itu dibolehkan dan tidak dimakruhkan. Tsaniyan, hijamah wal fasdu. Mengambil darah disuntik ngambil darah dengan suntikan gitu ya, donor darah atau hijamah, bekam, apakah itu membatalkan atau tidak? Karena ada hadisnya ihtajama Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Adalah Nabi itu pernah berhijamah, bekam
sedangkan beliau apa? Berpuasa. Maka hal tersebut tidak juga membatalkan puasa dan juga tidak memakruhkan. Tapi dilihat-lihat lagi kondisi badannya. Kalau misalkan dia pusing, belum sahur, kan? Nggak sahur, nggak makan apapun, nggak minum apapun, dia pengen donor darah atau dia pengen hijamah. Kalau dia dalam kondisi yang lemas, maka sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena bisa pingsan atau bisa membahayakan dirinya sendiri. Salisan as-siwak, yang ketiga yaitu siwak. Tidak dimakruhkan ya. La yukrah lis-shaim al-istiya. Tidak makruh hukumnya bersiwak. Ya. Tapi siwaknya jangan ditelan. Kalau ditelan tuh batal, sama juga gitu ya. Min khairi khisal shaim as-siwak. Sebaik-baik amalan shaim itu adalah apa? Bersiwak. Ketika berpuasa bersiwak tidak makruh. Keempat, al-madmadah wal istinsyaq. Sebagaimana saya katakan tadi, al-madmadah artinya pemasukan air ke hidung ketika berwudu, dan al-istinsyaq itu mengeluarkannya kembali dari hidung. Gitu ya. Dikeluarkan, nggak boleh disimpan, ditelan bahkan. Ini membatalkan. Gitu. Kalau selain dalam keadaan puasa, dibolehkan. Kalau dalam puasa tidak boleh, karena itu bakal apa? Bakal membatalkan puasa kita. Kan bisa masuk kita airnya. Khamisan al-iktisal. Al-iktisal, gimana nih hukumnya nih orang yang mandi di siang hari? Wah, dia panas gitu di luar, kemudian mandi. Makruh nggak hukumnya? La yukrah lis-shaim al-iktisal bil ma'. Nah, hukumnya tidak makruh bagi orang yang berpuasa untuk mandi. Li'annahu la yatarattab alaihi wujud ma yakhil. Karena tidak ada sama sekali yang merusak puasanya. Karena mandi itu dalam Islam dianjurkan, sangat dianjurkan. Baik dalam kondisi panas maupun dingin. Kita kan sholat Jumat juga mandi, gitu ya, bersih-bersih. Karena agama Islam adalah agama an-nadhafah yang sangat perhatian dengan kebersihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajru fi Ramadan min ghairi hulmin fayagtasil wa yasum. Karena apa? Nabi pun ketika puasa dia mandi ya habis fajar gitu ya. Min ghairi tanpa dalam kondisi junub. Artinya apa? Ketika beliau berpuasa, beliau juga mandi. Maka itu dibolehkan dan tidak makruh hukumnya. Sama seperti sikat gigi. Orang yang puasa bolehkah sikat gigi? Boleh, ya. Karena kalau nggak sikat gigi, mulut kita bakal bau dan mengganggu apa? Mengganggu orang-orang yang ada di samping kita, misalkan sholat dan lain sebagainya. Makanya dianjurkan untuk bersiwak juga dan juga sikat gigi gitu biar keadaan kita walaupun puasa kita tetap dalam keadaan yang segar, ya. Dalam keadaan yang gitu. Karena Islam itu mengajarkan kebersihan. Sadisan, yang keenam, tabarruk bil ma. Ya, ini seger-seger gitu, pengen seger, lagi panas nih. Lagi panas apalagi di Jakarta atau daerah-daerah yang panas gitu di Indonesia. Dia pengen apa? Segar, maka dia apa? Tabarruk. Nyebur di kolam berenang pun gitu ya. Itu tidak mengapa, tidak makruh ya. Karena Nabi juga demikian, wa huwa yasubbu ala ra'sil ma wa huwa shaim. Nabi itu ketika panas ya di Madinah, di Mekah, di negara-negara Arab itu panasnya kalau udah puasa sampai derajatnya itu 41 derajat Celcius. 41, 42, 43 saya pernah merasakan di Mesir itu panasnya sampai sedemikian rupa. Nggak ada lawan, walaupun di Indonesia, di Jakarta itu paling panasnya 28 dengan 31, tapi kalau di Mesir atau di negara-negara Arab itu sangatlah luar biasa panasnya, dan juga waktunya juga sangat panjang, bisa sampai 16 jam ya. Sahurnya jam 3, kalau Ramadan kemarin itu sahurnya jam 3, bukannya jam 7 malam, jam 3 pagi ya, jam 3 pagi sampai jam 7 malam. Wah, itu sangat luar biasa. Makanya tidak dimakruhkan
untuk mengguyur, misalkan dari luar untuk mengguyur apa, kemudian masuk ke rumah, kamar mandi mengguyur muka dan sebagainya. Itu tidak apa dimakruhkan, karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan hal tersebut. Ya, mungkin itu saja dari apa yang saya bisa sampaikan berkaitan tentang hari ini, yaitu hal-hal yang makruh dan tadi hal-hal yang tidak makruh. Hal-hal yang makruh tadi puasanya lanjut ya sampai malam, nggak berbuka sampai jam 12, 1 atau disambung dengan sahur, dan berkecumbu dengan istri yang menimbulkan syahwat, itu juga makruh. Kemudian menelan ya atau berlebihan di dalam memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian hal-hal yang tidak makruh, misalkan mandi di siang hari ketika Ramadan, hijamah juga tidak dimakruhkan. Menyiram air ya di kepala juga tidak dimakruhkan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, atau udah jam berapa nih Bu Moderator? Udah berapa menit kita ya? Sudah hampir jam 5:30 Ustadz di Indonesia. Oh, kita sudah berapa menit nih? Sudah sekitar 20-an. Iya. Oke, insya Boleh Allah masuk tanya jawab ya. kita masuk pada ini ya, sesi tanya jawab. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Furqon atas penjelasannya. Diingatkan kembali tadi ya tentang hal-hal yang bisa membatalkan dan mana yang sebenarnya tidak membatalkan. Tapi mungkin di antara kita masih ragu-ragu nih, apakah benar bisa membatalkan atau tidak. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab seputar apapun itu berkaitan dengan Ramadan. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung saja bertanya kepada Ustadz Furqon. Insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh beliau. Baik, sudah ada Pak Budiman dan Mas Abdul. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya bacakan pertanyaan lainnya? Sambil menunggu, tidak apa-apa, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika seseorang berpuasa namun dia tidak melaksanakan sholat? Misalnya, kalaupun melaksanakan sholat, namun sholatnya jadi dikodok karena lewat dari waktu sholat, seperti subuh kesiangan, atau mungkin ada kondisi-kondisi di mana kita tidak melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari rekan-rekan kita. Silahkan mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Furqon. Ya, jadi banyak kita jumpai masalah ini di masyarakat dan juga dipertanyakan. Nah, begini. Jadi puasa itu adalah merupakan rukun ya, rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan hal penting, ibadah penting ya. Islam, syahadat, kemudian sholat, puasa, nah itu hal-hal yang penting di dalam seorang muslim. Maka rukun yang 5 ini wajib ya untuk kita untuk mengerjakannya, kecuali tadi haji gitu. Haji itu kan bagi yang mampu. Nah, itu semuanya ini 5 yang ini saling berkaitan. Tidak bisa kita sholat aja tanpa puasa, atau puasa aja tanpa sholat. Nah, ini pemahaman yang salah gitu, benar tidak dibenarkan. Karena apa? Karena sholat juga tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita sholat bakal melarang diri kita untuk melakukan hal-hal yang mungkar, hal-hal kemaksiatan. Dan kita diperintahkan untuk sholat. Puasa juga demikian. Puasa melarang kita dari atau melatih jiwa kita agar menjadi jiwa-jiwa orang-orang yang bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan di dalam Islam. Kita dilatih di bulan suci Ramadan ini, dan juga bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang mana dilipat gandakan ibadah-ibadah. Maka ketika ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat, atau berpuasa membuat maksiat, berpuasa masih bergibah,
masih berbohong, masih suka zolimin temannya. Nah, maka ini termasuk di dalam firman atau sabda Nabi Muhammad SAW, "Malam yada' qaula zur awil amal bihi falaysa lillahi hajatun ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Kalau ada orang yang puasa masih suka berdusta, masih suka ghibah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas itu, tidak butuh terhadap menahan laparnya dari maghrib sampai fajar, dari fajar sampai maghrib itu Allah tidak butuh puasanya. Artinya apa? Puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala dari berpuasa dan tentunya orang yang rugi, yaitu apalagi ditambah kalau dia tidak sholat, maka ya apalagi kalau sengaja ya sah puasanya tapi dia mendapatkan dosa. Kalau sudah mendapatkan dosa, apalagi meninggalkan sholat. Fawailun lil musallin. Kita lalai sholat saja itu sudah dihancam dengan neraka gitu. Apalagi kita sengaja meninggalkannya. Gitu. Terlebih lagi gitu ya. Oke. Jadi jawabannya sah tapi dia berdosa dan sebaiknya kita memperbanyak ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ya. Insya Allah ini Baik. tinggal 9 menit lagi. Baik, kalau gitu Ustadz, boleh kita satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya, singkat saja. Ini dari pertanyaan saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Tadi Ustadz menjelaskan tentang hukum bahwa kalau tidak sengaja saat kita berwudu masuk air dalam hidung. Nah, itu kira-kira kalau misalnya terjadi kepada kita dan itu masih tinggal sedikit lagi puasanya, Ustadz. Misalnya di sekitar jam 5, apakah tetap batal, Ustadz? Baik. Iya, jadi Silakan, kalau Ustadz. ada benar-benar. Jadi kalau kita mencicipi makanan ya gitu ya. Mm. Mencicipi makanan ya sebenarnya kita wanti-wanti terlebih dahulu jangan sampai makanan itu sampai pada tenggorokan kita, maka itu akan membatalkan. Sebenarnya dengan kita memasukkan saja itu sudah berpotensi untuk membatalkan puasa kita. Jadi kalau sudah ketelan, baik ketelan itu sengaja ya atau tidak, maka dia harus mengkodoknya gitu. Karena dia sadar ketika menelan itu. Beda kalau dia lupa ya, lupa makan, lupa puasa dia kan, akhirnya dia makan. Padahal dia berpuasa gitu, dia tidak tahu atau lupa, maka ini tidak mengapa, lanjut puasanya gitu kan. Manasiya fa'akala tu'aman fa'innama saqahullah. Barang siapa yang lupa ya, kalau dia itu lagi berpuasa tapi dia lupa makan atau minum, maka sesungguhnya itu udah buat dia nikmatnya gitu ya. Tapi beda halnya dengan orang yang sengaja mencicipi, kemudian ketelan. Nah, ini kan ada unsur kesengajaan di sana, maka dia harus mengkodok. Beda dengan yang kedua, yaitu tidak mengapa karena itu itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa, kemudian dia tidak sengaja makan dan minum. Ya, mungkin itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman dan Ustadz Furqan yang sudah hadir pada sore hari ini. Tidak terasa 30 menit lebih sudah berlalu. Kajian Kampung Syariah edisi khusus Ramadan sudah kita lewati. Insya Allah kita masih ada di pertemuan Sabtu berikutnya. Jangan lupa untuk terus ikuti kajian tiap Sabtu jam 5 sore. Saya Ella Syadia pamit undur diri bersama dengan Ustadz Furqan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam Zoom. Udah ada Pak Budiman, Mas Abdul, semuanya sehat-sehat selalu. Semoga Allah panjangkan usia kita hingga berjumpa lagi di hari kemenangan dan Ramadan berikutnya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Ella Syadiah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.